Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi dengan saya di channel Mutemet. Oke, kali ini saya akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 IPA semester 2 kurikulum 2013, yaitu tentang polinomial. Video ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang sekarang sedang belajar di rumah karena bangsa kita sekarang sedang dilanda oleh wabah corona. Sekalian kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Oke, kita langsung saja. Oh iya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sama tolong komentarin. Takut-takut ada yang salah dalam penulisan atau apapun itu. Kalau misalkan ada komentar atau ada yang salah dalam penulisan, akan segera langsung diralat. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang polinomial. Yang pertama adalah hal-hal yang akan dipelajari. Oke, di polinomial kita akan mempelajari apa saja sih? Kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur polinomial itu apa aja. Yang kedua, nilai fungsi polinomial. Yang ketiga, operasi aljabar polinomial dan sifatnya. Terus teorema sesat, teorema faktor, dan persamaan polinomial. Nah, ini sih sebenarnya masih belum semuanya ya, baru 6 poin saja yang nanti akan kita pelajari. Tapi untuk video kali ini saya akan membahas 3 saja, yaitu tentang ini, pengertian dan unsur-unsur, nilai fungsi polinomial, dan operasi aljabar pada polinomial dan sifatnya. Kenapa saya bahas 3? Karena tidak, biar durasinya tidak terlalu kepanjangan gitu ya, biar durasinya tidak terlalu kepanjangan, nanti malah membosankan. Oke. Kita lanjut aja ke yang pertama, yaitu pengertian dan unsur-unsur polinomial. Oke. Pengertian dan unsur-unsur polinomial. Apa aja sih? Polinomial itu bentuk umum suku banyak dalam pengubah atau variabel X yang berderajat n adalah, bentuk umum dari polinomial itu yang begini: an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus plus dan seterusnya sampai a0 tanpa variabel. Ini adalah bentuk dari bentuk umum dari polinomial ya, seperti ini. Kalau dilihat dari begininya mah kelihatannya ribet ya, tapi nanti kalau sudah dalam bentuk angkanya akan lebih sederhana sebenarnya. Lalu apa aja sih namanya yang ini tuh? Nah, untuk an min 1 dan seterusnya, ini adalah ini kalau bukan ininya ya, ini adalah bilangan yang bisa menjadi an min 1 adalah harus bilangan real, dengan tidak boleh sama dengan 0 tentunya, karena kalau 0 ya berapapun dikali 0 hasilnya tetap 0 gitu. Ini harus bilangan real, tidak boleh bilangan imajiner atau ya, tidak boleh bilangan imajiner ya. Itu yang pertama. Yang kedua, an ini posisinya apa sih? An ini adalah koefisien dari x pangkat n. An min 1 adalah koefisien dari n min x pangkat n min 1, dan seterusnya sampai sini nih, a1x. Berarti a1x ini adalah, a1 adalah koefisien dari x saja ya. Lanjut, apa unsur apa lagi? Yang pertama ada a0, disebut suku tetap. Nah, ini tuh suku tetap. Yang tanpa variabel ini adalah suku tetap atau konstanta bahasanya. Bilangan sembarang bilangan berapapun itu. Terus pangkat tertinggi dari x yaitu n merupakan derajat tertinggi suku banyak tersebut. Nah, nanti kalau pangkat tertingginya yaitu disebut derajat tertinggi. Untuk sebuah polinomial disebut derajatnya tergantung dari pangkat tertinggi dari polinomial tersebut ya. Terus kan harus bilangan caca. Nah, pangkatnya nanti ini nih, yang ini nih, pangkatnya nanti mau di sini mau sampai ini,
itu harus bilang cacah, nggak boleh bilang pecahan, tidak boleh bilangan negatif, apalagi bilangan imajiner, itu tidak boleh ya. Oke, kita lanjut. Contoh misalkan polinom 8x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 5x plus 3. Nah, dalam soal biasanya ditanya ini derajat berapa, terus 865 itu sebagai apa gitu ya, 8653 sebagai apa gitu. Biasanya dalam soal seperti itu. Nah, sekarang kita bahas. Ini 8 koefisien dari x pangkat 3, 6 koefisien dari x pangkat 2, 5 koefisien dari x, dan 3 adalah sebuah konstanta suku tetap. Dan derajatnya ini adalah lihat dari pangkat tertingginya ini. Ini pangkat tertingginya adalah 3, maka derajat polinom ini adalah 3. Simpel ya. Jadi kalau lihat derajat polinom itu lihat pangkat tertingginya saja. Kalau pangkat tertingginya 3 ya 3, kalau pangkat tertingginya 4 ya 4 gitu ya. Lihat dari pangkat tertingginya. Oke. Simpel ya pengertian dan unsur-unsur yang ada di polinomial, gampang ya. Oke. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu tentang nilai fungsi polinomial. Nah, nilai fungsi polinomial. Untuk mendapatkan sebuah nilai dari polinomial itu ada dua cara. Yang pertama ada yang namanya metode substitusi. Metode substitusi itu simpelnya kayak gini. Misalkan ada nilai x 2 masukin misalkan fungsi polinom dilambangkan dengan px, maka nilai suku banyaknya adalah kalau untuk x sama dengan 2 ya p2, untuk x sama dengan 3 ya p3, atau berarti untuk x sama dengan ya pn. Contoh misalkan ada polinom misalkan x kuadrat min 5x tambah 6, hitungan nilai x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan min 1. Nah, gampangnya kita ini masukin aja untuk x sama dengan 2, maka P2 kita masukin aja, ganti semuanya dengan ini 2 kuadrat min 5 kali 2 tambah 6, maka P2 itu sama dengan 0. Nah, kebetulan P2 ini adalah merupakan akar dari x kuadrat min 5x tambah 6, ini P2 ya. Selanjutnya untuk x sama dengan 3 sama saja ya, tinggal masukkan saja hasilnya P3 sama dengan 0 sama. Untuk nantinya kita akan mempelajari tentang akar-akar. Dari akar-akar itu sebenarnya mencari akar sebuah polinom itu sebenarnya gampangnya adalah cari saja nilai yang ketika dimasukkan, misalkan ini adalah 2 dan 3, ketika dimasukkan hasilnya sama dengan 0, maka itu adalah akar-akar dari polinomial tersebut gitu ya. Untuk x sama dengan min 1, misalkan P1 sama dengan yang atas, maka P min 1 sama dengan 12. Nah, kalau ini disebut bukan akarnya. Kenapa? Karena hasilnya adalah 12. Bukan akarnya atau bukan salah satu faktornya gitu ya. Ini mencari nilai fungsi polinomial dengan cara substitusi. Simpel ya, hanya tinggal masukin saja. Selanjutnya adalah dengan metode bagan atau skema, atau ada juga yang menyebut dengan cara Horner ya. Gimana metode bagan? Kayak gini nih. Contoh misalkan saya punya polinomial 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3x plus 2. Hitunglah jika P sama dengan 5. Nah, kalau menggunakan bagan ini lebih mudah, gampang ya. Gimana caranya? Nah, perhatikan ini ada 2, ada 4, ada min 3, ada 2. Ini kita fokus sama yang ini. Kita ambil koefisien yang ini x nya jangan dibawa ya, kita turunkan. Misalkan kita ambil yang itu, nah kita ambil aja 2, 4, min 3, 2. Nah, gimana kalau misalkan di sini loncat, misalkan 2x pangkat 3 langsung min 3x tambah 2, misalkan ininya nggak ada, misalkan 4x kuadratnya nggak ada, maka pada bagian ini diisi dengan misalkan
misalkan ini nggak ada, maka jadi 2, 0, min 3, 2 ya. Kalau loncat dari pangkat 3 ke misalkan langsung ke 3x ini, ya. Nah ini di luarnya, nah 5 ini kita taruh sini. Gimana caranya? Nah ini kita turunkan, yang pertamanya kita turunkan ke bawah, kita turunkan 2. Lalu selanjutnya apa? 2 kita kalikan dengan 5 kali 5. Hasil perkalian 2 kali 5 kita taruh di bawah 4. Nah ini jangan lupa yang ini nih, ditambah. Saya tegasin kenapa saya bilang ya kalau ditambah, karena suka ada saja anak yang merubah ini jadi dikurang, ada juga yang dikali atau dibagi. Ini salah, ini ditambah, ingat ditambah, nggak jadi dikurang, nggak jadi dikali, apalagi dibagi ya. Oke. Nah ini tambahin 4 tambah 10 sama dengan 14 ini ya, 4 tambah 10 sama 14. Nah 14 kita kalikan lagi dengan 5, 14 kita kalikan lagi dengan 5. Berapa 14 kali 5? Kita taruh lagi yang 14 kali 5 kita taruh lagi di sini. 14 kali 5 sama dengan 70 ya. Sekarang min 3 tambah 70 sama dengan berapa? Min 3 tambah 70 sama dengan 67. Nah yang 67 ini kita kalikan lagi ke sini. 67 kita kalikan lagi, 67 kali 5 sama dengan berapa? 335. Nah kita tambahin sekarang 2 tambah 335 sama dengan 337. Nah hasilnya mana? P5 itu adalah, ketika 5 dimasukkan ke sini misalkan dengan cara substitusi, maka hasilnya adalah sama dengan ini 337. Maka nilai P5 sama dengan 337. Mudah ya, tadi. Oke, itu adalah metode bagan atau skema. Kayaknya tidak terlalu rumit ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu operasi aljabar polinomial pada polinomial dan sifatnya. Ada operasi apa aja sih di polinomial? Operasi aljabar dan polinomial dan sifatnya. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan sih, contoh misalkan Px, x pangkat 3 min 2x min 1 dan Qx 3x kuadrat min 5. Tentukan Px tambah Qx dan derajatnya. Hal yang sangat prinsip adalah ini harus diingat-ingat dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan sebuah suku jika sukunya sejenis ya. Kalau sukunya tidak sejenis ya jangan dijumlahkan ya. Contoh ini misalkan ini Px tambah Qx berapa? Berarti Px tambah Qx sama dengan x pangkat 3 min 2x min 1 tambah 3x kuadrat min 5. Nah, kebetulan di sini antara Px dan Qx tidak ada yang sejenis ya. Di sini ada x pangkat 3 tapi di sini nggak ada x pangkat 3. Di sini ada x, di sini nggak ada. Hanya ini aja min 1 dan min 5 jenisnya sama, yaitu sama-sama konstanta. Maka di sini ya kita jumlahkan saja. Karena tidak ada yang sejenis, x pangkat 3, x pangkat 3. 3x kuadrat pun kalau tidak ada sejenis ya udah 3x kuadrat. Min 2x pun tidak ada sejenis. Hanya ini min 1 tambah min 6, min 5 ya min 6. Seperti itu. Dan derajat polinomialnya adalah 3. Ini karena paling tinggi derajatnya adalah 3. Jadi gini, sifatnya adalah jika Px ini derajatnya tinggi dari Qx, jika pada Px derajatnya lebih tinggi dari Qx, maka penjumlahan atau pengurangan pasti derajatnya adalah ngikutin derajat dari hasil polinomial, derajat dari Px. Jika misalkan kebalikannya dari Qx dengan Px lebih tinggi Qx ya, maka derajat polinomial ngikutin yang ada di Qx, kayak gitu ya. Gampang ya. Nah, ini penjumlahan tidak sulit lah. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Nah, pengurangan juga sama sebenarnya. Hanya bisa dikurangi kalau sukunya sejenis. Kalau tidak sejenis ya tidak bisa dikurangi ya. Contoh misalkan sama soal yang tadi.
Ini sebenarnya semuanya tidak ada yang sejenis ya, hanya konstanta aja yang sama. Berarti x pangkat 3 min 3x min 2x, nah min 1 min 5, berarti min 1 tambah 5 sama dengan 4. Nah, simpel lah kayak gini. Derajat polinomnya ya karena tadi paling tinggi, derajat paling tinggi ada di x, ya udah derajat polinomnya adalah 3 ini ya, karena ini paling tinggi adalah 3. Selanjutnya adalah perkalian. Nah, kalau perkalian contoh yang sama dengan soal yang sama, lalu kita kali px kali qx. Untuk perkalian ini saya langsung saja ke hasilnya, yaitu 3x pangkat 5 min 11x pangkat 3 dan bla 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 sampai sini ya. Derajatnya yaitu menjadi 5. Nah, untuk sifatnya perkalian itu kalau misalkan px dan qx nya itu beda, maka pangkat tertingginya itu dijumlahkan gitu ya. Derajatnya pasti pangkat tertinggi dijumlahkan. Saya mau misalkan gini, ini kan pangkat tertingginya adalah 3, nah ini kan pangkat tertingginya adalah 2, maka ketika hasil perkalian ini itu menjadi 3 tambah 2 untuk pangkat tertingginya itu sama dengan 5. Nah, sama dengan 5 itu ya. Nah, 3 punya P, 2 punya Q, ya udah 3 tambah 5 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, kayak gini ya. Nah ini kalau ini ya sebenarnya di sini tidak dijembrengin ya, harusnya mah jembrengin itu gimana kayak gini, ini kali ke sini, harus segitu sih ya, ini kali ke sini. Cuman kalau kayak gini jadinya akhirnya panjang, ini kali ke sini, lalu ini juga kali ke sini, dengan 1 deh, ini kali sini dan ini kali ini, harusnya segini ya. Tapi ya kalian pasti sudah bisa cara mengalihkan kayak gini ya. 3x pangkat 5 min 11x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 10x plus 5 ya. Yang penting ketika dikali artinya pangkat dari tertinggi yang dari polinomnya itu adalah ditambahkan menjadi pangkat 5. Oke. Lanjut ke pembagian. Nah ini nih, di pembagian ini nih yang agak-agak beda ya. Pembagian itu ada 2, ada cara pembagian biasa, ada juga pakai cara bagan kayak tadi tuh, cara Horner namanya. Cara biasa gimana? Contoh misalkan ada px sama dengan 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x tambah 4. Ada qx nya sama dengan x min 4. Tentukan hasil px dibagi qx. Kita lihat. Nah untuk pembagian biasa, nah kita kayak bagi pistol, bahasa anak-anak dulu ya. Gimana caranya? Nih kita masukin aja ini ya, 3x pangkat 3 yang dari soal yang px ini, yang di luarnya sama dengan x min 4. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya gini, yang pertama untuk pembagian ini yang harus diketahui adalah yang x hanya bisa dibagi dengan x, berarti ini hanya bisa dibagi dengan x, tidak bisa dibagi dengan 4 ya. Jadi ini hanya bisa dibagi dengan ini x. Jadi gimana hasilnya? Akan gini, ini 3x kuadrat didapat dari mana ya? 3x kuadrat itu didapat ya sebelah sini aja, karena 3x pangkat 3 dibagi x. Nah bagi ini ya, 3x pangkat 3 dibagi x, hasilnya ya udah tinggal coret ini jadi 2, maka 3x hasilnya sama dengan ya ini, hasilnya ini hasilnya gitu ya. Berarti hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah selanjutnya juga sama gitu. Nah setelah kita dapat 3x kuadrat, nah ini kita kalikan ke sini nih,
3x kali x berapa? Lalu 3x kuadrat kali 4 berapa? 3x kali berapa? 3x kali 4 berapa? Nah, ini hasilnya adalah, nah ini 3x kuadrat kali x ya 3x pangkat 3. 3x kuadrat kali min 4 ya min 12x. Nah, gini ya. Sekarang kita kurangin. 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 habis gitu ya, habis. Sekarang min 7x min 12x kuadrat, kita dapat nilai 5x kuadrat min 11x tambah 4, harusnya gitu ya. Kita ambil 4 nya nggak usah diturunin belakangan aja, berarti 5x kuadrat min 11x ini ya. Ini. Nah sekarang yang kita bagi juga yang ini. Sekarang yang ini kita bagi. Nah yang kita bagi adalah yang ini dulu nih, yang ini dulu, yang ini dulu. 5x kuadrat dibagi x, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5x gitu ya. Simpel gini ya, 5x kuadrat dibagi x, ya udah x coret 1, tinggal 5x. Nah 5x nya ini nih ya. Oke, sekarang sama dengan yang ini, berarti 5x kali x, 5x kali 4 berapa kali 5x kali x? Ya udah, 5x kali x sama dengan 5x kuadrat. 5x kali min 4 ya min 20. Kita kurangin lagi, 5x kurangi 5x habis ya, tinggal min 11x min 20 min 20x, berarti tinggal 9x. Nah yang 4 ini turunin ya. Sekarang tinggal kita bagi yang terakhir ini nih ya, kita bagi yang ini 9x. Nah 9x bagi x, nah berapa 9x bagi x? 9x bagi x ya, tinggal coret aja x nya habis, berarti tinggal 9 karena posisi positif 9 kan ya. Lalu kita kalikan lagi sama ini, kali x kali min 4, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 9x, 9 kali x 9x, 9 kali min 4 ya min 36. Kita kurangin lagi, hasilnya sama dengan 40. Ini adalah hasilnya sama dengan 40 gitu ya teman-teman ya, gampang kan ya. Nah sekarang 40 ini apa, lalu 3x kuadrat per 5x ini apa? Ini adalah hasil bagi, oh kecoret, saya hapus dulu ya. Nah ini oke, jadi yang ini 3x kuadrat plus 5x tambah 9 ini adalah hasil bagi. Ini adalah hasil bagi, paham ya, hasil bagi. Nah kalau 40 ini ya, 40 ini adalah sisa bagi. Ini sebenarnya kayak yang tadi ya, 40 ini adalah sisa bagi. Oke, paham ya cara manual, cara pembagian biasa gini. Jadi emang sedikit-sedikit aja gitu ya, hanya depan-depannya saja gitu ya, sampai kita mendapatkan 3x kuadrat per 5x plus 9. Hasil baginya adalah ini, sisa baginya adalah ini. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Nah cara yang kedua namanya cara Horner. Cara Horner sebenarnya tadi kita udah belajar, yaitu cara bagan atau skema. Jadi cara bagan skema tadi tuh bisa berarti mencari nilai fungsi, bisa juga berarti mendapatkan hasil dari sebuah pembagian polinomial. Oke, dengan soal yang sama seperti tadi, ini kita ambil ininya saja, ini kita ambil
3 kita ambil 7 nya, kita ambil min 11 nya, kita ambil 4 nya. Ingat ya, kalau min itu selalu di bawah, kalau positif itu nggak pernah di bawah gitu. Min itu selalu kelihatan ya. Kalau dalam kehidupan sehari itu apa ya, kejelekan itu memang gampang dilihat gitu, memang kelihatan. Kadang-kadang kelebihannya justru yang tidak pernah kelihatan gitu ya. Oke, lanjut. 3 min 7 min 11 4. Nah terus hasil yang di luarnya berapa? Yang di luarnya ini adalah ya ini nih. Kenapa 4 bukan min 4 ya? Karena sebenarnya sama saja ini ya. Kalau ini sebenarnya gini, ketika X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan ya 4 gitu ya. Nah, di sini 4 ya. Gampangnya gini deh, kalau di sini negatif ya jadiin positif, kalau di sininya positif ya sini jadi negatif gitu, gampangnya gitulah. Caranya gimana? Caranya sama banget dengan cara tadi bagan skema atau mencari lain. Nah ini 3 kita turunin, yang pertama 3 kita turunin, lalu kita kalikan si 3 ini. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah 12 hasil ini seperti biasa tambah, ingat ditambah gitu ya. Min 7 tambah 12 sama dengan 5. 5 kita kalikan lagi dengan 4 sama dengan 20. Nah min 11 tambah 20 dapatnya adalah 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. 4 tambah 36 sama dengan 40 gitu ya. Nah ini yang 3, 5, 9 itu adalah hasil bagi, tapi bentuknya karena tadinya ininya X pangkat tertinggi adalah 3, maka ini dia menjadi X pangkat 2 hasil baginya ya, karena dibagi dengan X saja gitu, dibikin X pangkat 1 saja. Kalau dibagi dengan X pangkat 2 mungkin lain lagi ceritanya ya. Berarti kan 3X kuadrat plus 5X tambah 9. Nah, ini. Jadi yang ini tuh kayak ditambahin gini. Kalau kita udah dapat 3, 5, 9 kayak oh ini kan pangkat 3 ya. Oh, berarti hasilnya adalah tinggal X pangkat 2. Karena ini positif ya udah plus, oh ini 5X, oh ini plus 9. Terus sisanya mana ya? Sisanya ini kayak tadi ya. Sisanya adalah ini adalah sisanya. Sisanya sama dengan 40. Seperti ini ya. Ini adalah cara Horner atau cara sama kayak tadi ya, cara bagan apa cara skema apa namanya itu ya. Oke, untuk kali ini sampai di sini saja dulu materi kita. Tadi kita udah mempelajari tentang pengertian nilai fungsi polinomial dan operasi aljabar pada polinomial dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan ada komentar ya. Takut-takut ada yang salah atau ada yang perlu diralat. Oke. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.